warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil rabbi amma ba'du. Ayol hadirin azani Allah wa iyyakum hafizani hafizakumullah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berdua ya, sebagian offline ini sudah hadir, sebagian online. Mudah-mudahan bisa mengikuti faedah yang penting untuk pembelajaran kita. Belajar qiraat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pertama adalah masalah talfid. Atau sebelum itu PR yang kemarin. Ya, PR yang kemarin sekitar 15 menit. PR-nya pertama apa kemarin pertama? Iya, menghafal. Siapa yang bisa setor huruf-huruf Arab? Oh ya, Bunda sudah ya. Bunda sudah. Yang online ada barangkali yang store huruf-huruf Arab? Baik, yang online. Baca, Ustad. Baca. Boleh baca, Ustad. Silakan. Halo? Ya, silakan. Yang siap, silakan. Bunda siapa? Perkenalkan, boleh? Bu Rahayu. Iya, ya, ada waktu ya. Halo, silakan. Baik. Mana ini kira-kira? Bunda, coba biasanya Bunda Balkis, umur siapa kalau Bunda Balkis? Ya, Ummu Azam, boleh? Baik, Ustadz. Coba silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah. Ya. Baun. Terus? Atau ba. Boleh tiga-tiganya, Ustadz ya, kalau nggak salah ya. Ya, ba. Ta. Pakai hamzah nggak? Setahu saya boleh pakai, boleh tidak ya, Ustadz ya? Ya, boleh pakai, boleh tidak. Terus? Ta. Tha. Jim. Ha. Ya. Kho. Dal. Zal. Ro. Zai atau zayun atau ziyun boleh juga. Kemudian alif ba ta tha. Terus? Sin, Sod, Bod, Po, Wo, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Nun, Waw, Mim. Mim, Ya. Mim, Nun, Waw, Ha, Lam Alif, dan Ya. Baik. Ya, yaun apa ya? Ya saja, Ustaz. Ada hamzahnya atau tidak? Pakai ya, Ustaz ya. Ya. Ya, baik ya. Bagus, alhamdulillah ya. Jadi
kita harus tahu detail nama mereka ya. Ya, kita mulai. Jadi nama asli mereka itu ya menurut pendapat yang sahih, karena kaidah gini, bahasa Arab itu dimulai dari huruf hidup dan terakhirnya huruf mati. Ya, selalu sukun. Ya. Jadi bahasa Arab itu selalu dimulai dari huruf hidup, terakhirnya huruf mati, dan tidak pernah memulai dengan huruf mati. Ya. Dan atau terakhirnya itu hidup. Ini agak harus dipelan-pelankan ya. Jadi huruf bahasa Arab itu selalu dimulai dari hidup dan diakhiri dengan huruf mati atau sukun. Dan tidak pernah ada ceritanya dimulai dengan huruf mati. Misalnya gunung Al-Jabalu, ya. Itu orang tuh sering ngomongnya Al-Jabal. Ya. Atau kalau nggak ada alif lamnya, Jabalun. Terakhirnya itu nun. Nun mati. Ya, clear dari sini ya. Ya, dimulai dari huruf yang hidup berharokat, diakhiri dengan huruf mati. Selalu. Ustaz, gimana kalau kita diakhiri dengan huruf hidup? Huruf hidupnya apa contohnya? Misalnya al-jabalu. Lu, di situ terakhirnya itu nanti ada namanya waumat. Waumat selalu mati. Ya. Misalnya ada orang menerangkan tentang ya i'rab misalnya, ya. Hatta tuqima. Loh, ma itu kan hidup. Ma itu terakhirnya alif dan alif selalu mati walaupun alifnya separuh gitu kan. Karena setiap yang berharokat fathah mengandung alif. Clear ya? Ini dasar banget ini. Ya. Untuk menegaskan bahwasannya huruf Arab itu selalu dimulai dari yang hidup, diakhiri huruf mati atau sukun. Ustadz, ada yang diakhiri huruf hidup. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya tadi ba. Itu terakhirnya hidup apa mati? Mati. Mati karena ada alif. Alif. Nah, jadi alif selalu mati selalu sukun. Nah, mulai clear ya. Nah, sekarang ada pun nama-nama dari aslinya huruf hijaiyah itu, ya, boleh beberapa hal, tetapi yang paling kuat, ya, menurut kitab bahasa Arab, ya, kitab sumbernya ada sendiri, ya, tentang menjelaskan nama-nama bahasa Arab, ya, ada dalam Lahajatul Arabiyah fil Qiraatil Qur'aniyah, Dr. Abdul Ar-Rajhi. Ar-Rajhi ini kitabnya nama Al-Lahajatul Arabiyah. Ya. Fi Qiraatil Qur'aniyah. Itu membahas tentang susunan Arab Al-Jadiyah plus nama-nama asli huruf-huruf Arab. Ya. Nah, dalam kitab itu diterangkan begini, ya. Tadi karena selalu huruf hidup terakhirnya huruf mati, ya, maka boleh dengan beberapa cara, tapi yang paling rajih adalah ba itu dibacanya dengan mengandung alif. Alif 2 harokat. Ba, ya. Boleh juga baun. Terakhirnya hamzah yang mengandung tanwin, baun. Ya kan? Atau al-ba'u. Alif lam, al-ba'u, berarti ba-nya makrifat. Ba tersebut. Ya, ba-nya itu gitu ya. Tertentu, kelihatan ya, ada barangnya. Nah, yang paling kuat adalah ba yang mengandung alif saja. Kenapa? Karena orang Arab itu susah mengucapkan hamzah. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling rojih, jawabannya adalah ba. Ba. Ya. Pakai alif saja. Ya, hamzahnya kemana? Dibuang. Loh, kok dibuang? Ya, karena orang Arab susah mengucapkan hamzah. Inilah nanti kalau kita ketemu bab qalqalah, kenapa hamzah tidak qalqalah? Padahal dia memenuhi syarat untuk qalqalah. Syarat qalqalah itu apa? Syarat qalqalah.
Mantul. Kenapa mantul? Karena angin dan suara tertahan. Nggak ada yang bocor ya. Anginnya siddah, Tidak. suaranya siddah, anginnya jahar. Dua-duanya ditahan. Coba Ya. cek huruf-huruf qalqalah pasti siddah dan jahar. Nah, hamzah sifatnya apa? Siddah dan jahar. Kenapa nggak qalqalah? Karena dia Karena paling susah buat orang Arab singkatnya. Nanti di bab qalqalah kita bahas panjang. Kenapa hamzah tidak qalqalah? Ya salah satunya karena susah diucapkan orang Arab. Ya buktinya apa? Buktinya orang Arab ketika membaca Quran punya 4 atau 5 cara membaca hamzah. Ya, nanti ya Bunda akan ketemu misalnya bacanya gini, yang di riwayat Hafs ya. Jami, apa namanya? Tashil. Hamzah yang kedua diapakan? Diringankan. Jadi campur antara alif sehingga menjadi ringan, musahlah dimudahkan. Ada nanti bacaannya misalnya kalau kita kan fil ard gitu kan? Nah, nanti ada bacaannya fil ard. Oh, pilar. Ya, fil ard. Hamzahnya dinakal, dipindahkan. Ya, harokat hamzah dipindahkan ke huruf sebelumnya. Ya. Ya. Nanti ada yang dibuang sama sekali. Nah, contohnya dibuang tuh ini. Ya. Misalnya kalau orang baca may yasha gitu kan? Ada yasha. Enak banget ya, dihilangin aja gampang gitu kan. Termasuk dalam hal ini huruf ba itu dihilangkan hamzahnya. Ya, maka boleh membaca ba, boleh baun, boleh juga dengan ba. Tapi yang lebih rajih adalah ba, hanya mengandung alif. Alif. Ya, clear ya? Ya, jadi pendapat-pendapat tersebut kita semua bisa telusuri dan bisa menyebutkan alasannya kenapa dan seterusnya ya. Jadi alifun ya atau alif, ba. Boleh baun, boleh alba'u ya, tapi yang rajih ba. Kemudian ta. Semacam juga ta. Kemudian ta, boleh taun atau as-ta'u ya, boleh, tapi yang rajih adalah sa. Ya, terus jim. Jim. Boleh jimun. Jimun. Al-jimu itu kalau ma'rifat. Ya, jim. Kemudian ha, boleh haun atau ha, boleh. Ya. Kalau ha, berapa harokat? Karena bertemu dengan hamzah, minimal 4 atau 5 untuk riwayat Syatibiyah. Jadi kalau pakai hamzah, ha, gitu. Ya. Ya, yang rojih ha, 2 harokat saja. Ya. Kho juga sama, khoun boleh. Khoun. Ya. Terus setelah itu Dal. Dal. Dalun. Dalun. Boleh dalun. Al-dal. Dalun. Zalun dan dalun. Za. Boleh za. Ro'un. Ro. Boleh ro'un. Bagus. Ya. Ro. Setelah itu Zayun. ya zayun atau zai. Zai. Atau Ya, ziyun. Ziyun. Ya, boleh ziyun. Terus apa lagi? Sinun. Ya, sinun. Ya, sinun. Boleh sin. Sin. Ya. Al-sinu boleh. As-sinu pakai alif lam qamariyah. Ya, Shin. samsiah. Alif lam samsiah. As-sinu. Terus shinu. Sinu. Shinun. Shin. Shinun. Shin. Setelah itu Sod. sodun atau sod. Ya, boleh sodun atau sod. Bukan so kalau ini ya. 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 Sodun. Buktinya apa di Al-Qur'an? Ya, alif lam mim sod. Ada qalqalahnya. Ya. Setelah itu Bodun. bod, godun. Godun.
Setelah itu, Toun. ya, po'un. To. Ya, lebih rajinnya to. Pokoknya yang ada hamzahnya, dihilangkan hamzahnya. Ya. Ya, setelah itu, ro. Setelah itu, ainun. Ainun. Atau Ainun. ya, ainun boleh. Ainun. Terus ghainun atau ghain. Goinun. Ya, ghain. Terus fa atau faun. Terus qaf atau qafun. Kofun. Terus kaf. Oh ya, kaf. Ya, kafun. Setelah itu Lam. 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 Ya, lam atau lamun. Lamun gitunya. Berarti Sunda. jadi bahasa Arab ya. Lamun. Terus Mim. 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 Mimun. Oh, yang harful muqattah enak ya, sudah ada di dalam Al-Qur'an ya. Mim, mimun. Terus Nun. Nun. nunun ya. Nun. Nun. Terus Waw. Waw. waun atau wawun? Hanya belum. Wawun. Wah. Wawun. Wawun. Waun. Wawun. Ustaz, wawun. Waun Wawun. atau wawun? Wawun. Ya, Wawun. waun. Wow. Waun. Ya, Waun. kalau disukun wow. 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 Kalau waun jadi wa jadinya. Jadi wawun. Wah. Wawun. Wow. Wawun. Wow. Terus Lam alif. lam alif. Nah, lam alif inilah ya. Aslinya alif ada di sini. Ya. Jadi lam alif ini aslinya alif di sini. Loh, alif yang di awal itu apa? Itu hamzah. Itu Hamzah. perwakilan hamzah. Ya. Perwakilan hamzah. Setelah itu lam alif Ya. hamzah. Nah, ini hamzah ini untuk menegaskan kembali hamzah. Ya, Ah. setelah itu yaun. Ya. Ya. Yaun. Baik. Ya clear ya. Jadi semua udah kenal ya dengan nama asli dari huruf-huruf hijaiyah ya. Dan kita tahu alif itu adanya di lam alif ya. Makanya urutan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho ini munculnya setelah 90 tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ya. Karena Imam Al-Laisi wafatnya tahun itu. Berarti sekitar ya sekitar 60 sampai 90 Hijriah. Ya. Sama. Jadi di zaman Rasul nggak ada. Belajar alif, ba, ta, jim, ha, kho. Belajarnya apa? Abjad hawas futi kalamun. Itu susunan sebelum alif bata fa jim kha. Kenapa Imam Al-Laisi menuliskan alif-bata? Untuk memudahkan para umat Islam ya, ketika membahas huruf-huruf Quran ya, yang sama bentuknya. Afwan, ada suara Ustaz. Ada yang Pak siapa? Pak Rasim. Oke. Baik. Nih, clear ya? Tadi sampai mana tadi? Jadi Imam Al-Laisi menuliskan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu berdasarkan apa? Kemiripan bentuk huruf. Bentuk huruf. Ya, kemiripan bentuk huruf. Ba miripnya dengan sa dikumpulin ya, jim, ha, kho mirip ya, seterusnya. Ya. Baik. Jadi itu untuk memudahkan. Tapi setelah diberikan kemudahan,
orang lupa bahwasanya aslinya huruf Arab itu adalah abjad, hawaz, huti, kalamun. Nah, ya, sofas atau sa'fas, sa'fat, korosat, fakhadun. Ini gunanya untuk apa? Nanti belajar qiraah sab'ah ini wajib hafal dan nanti ada kode-kode sendiri ya. Abjad itu siapa? Imam Nafi ya, punya murid Qaulun wa Aras dan seterusnya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebelum tentang qiraah ya, riwayah dan thariq adalah talfiq fil qiraatil Quran. Ya. Talfiq fi qiraatil Quran. Talfiq. Nah, kami diingatkan oleh guru kami ya, Kiai Fatoni, beliau mewanti-wanti muridnya ya, semua juga kaum muslimin ya, untuk menghindari talfiq. Kenapa? Karena dalam kitab Hakut Tilawah, ya, kalau yang punya buku Maisuro bisa dibuka halaman 250. Oh iya, belum nanti Bunda ya. Ya, dikatakan di sana bahwa baik, insyaallah ya. At-talfiq fi qiraatil Quran, ya, apa sih talfiq? Talfiq adalah khaltut turuki ba'diha bi ba'din. Mencampur-campurkan beberapa jalur periwayatan. Qala An-Nuwairi fi Sarhil Durrah. Ya, dalam kitab syarahnya Ad-Durrah Imam Syekh An-Nuwairi beliau mengatakan wal qiraatu bi khaltit turuki wa tarkibiha haramun au makruhun au ma'ibun. Ya, jadi mentalfik beberapa bacaan Al-Quran dicampur aduk ya dari beberapa thariq dan tumpang tindih menjadi satu, hukumnya haram, makruh dan tercela. Contohnya kita baca misalnya ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ya ketemu lagi dengan ya ayyuhalladzina amanu jadi 2 harokat. Sebelumnya 4 jadi 2. Ini thariq, beda thariq, maka nggak boleh dicampur aduk. Tadi itu hukumnya tadi bisa haram, bisa makruh, bisa tercela. Harus konsisten. Kalau mau baca di thariq yang satu, ya konsisten terus itu. Kalau baca di thariq yang lain, konsisten terus itu di satu majelis. Nggak boleh satu majelis bercampur-campur. Ya, hukumnya bisa apa tadi? Haram, bisa makruh, bisa tercela. Ya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qastolani, yajibu 'alal qari al-ikhtirazu fit tarkibi fit turuki wa tamyizi ba'daha min ba'd. Wa illa waqa fi ma la yajuz wa qiraati ma lam yunzal. Ya. Kata Imam Al-Qastolani, pembaca Al-Qur'an itu wajib. Ya, wajib al-qari, pembaca Quran itu wajib untuk ikhtizaz, untuk menjaga diri minat tarkib dari mencampur adukan fituruk, ya, jalur periwayatan, dan wajib menjaga perbedaan masing-masing. Ya, perbedaan masing-masing harus dijaga. Walaupun sama-sama hafs, ya, ingat hafs itu riwayatnya banyak, ya. Hampir 50-an lebih. Ya, 57. Ya. Banyak banget. Jadi harus konsisten di satu. Nanti kita belajar riwayat yang lain ya, selain thariq Syatibiyah. Ya, kenapa Imam Asy-Syatibi membuat satu jalur thariq Syatibiyah? Itu yang paling mudah, ya, Imam Hafs yang paling mudah, paling familiar, paling ramah lingkungan. Ya, karena umat selain Arab itu banyak banget ya, maka dipilihlah satu thariq namanya thariq Syatibiyah. Ya, sebenarnya namanya aslinya nggak Syatibiyah, namanya thariq Hirzul Amani. Thariq itu bisa nama orang, bisa nama kitab. Ya, aslinya harusnya nama kitab kalau mau ilmiah. Ya, makanya thariqnya apa? Thariq Hirzul Amani. Ya, itu
benar, riwayat Haus. Ya. Beliau membuat satu jalur guru begini. Ya. Di antara keutamaan yang beliau riwayatkan termasuk dari guru kami, kalau baca Al-Fatihah, kalau pengen bacaannya maksimal, ayat terakhir itu jangan diputus. Ya, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nggak boleh putus. Ya, itu di antara Thariq Syatibiyah ya yang menyebutkan ayat dalam Al-Fatihah itu satu ayat ya. Sama-sama 7 para ulama sepakat Al-Qur'an Al-Fatihah itu 7 ayat, tetapi ya menurut Thariq Syatibiyah dan Imam Haus ya, untuk riwayat beliau adalah satu ayatnya ada di bismillah. Jadi bismillah, terus alhamdulillah dan seterusnya. Ya, kalau riwayat yang lain, bismillah bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an. Dimulai dengan alhamdulillah. Ya, kemudian ayat terakhir dipotong jadi 2. Maka kalau di situ bacanya ya berarti riwayat yang lain misalnya Imam Qalun riwayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin satu ayat. Buktinya apa? Di mushaf, coba dibuka mushafnya. Ya, di mushaf Quran Indonesia ngikutin mana? Makanya dilihat dulu. Ya, harus yakin. Sehingga kita belajarnya ini dulu dari Thariq siapa, nanti akan kita belajar apa itu Thariq, apa itu riwayah, apa itu qiraah. Syafi'i. Ya, di situ ada tanda apa di situ? Di tengah-tengah antara siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pasalnya, Ustaz. Itu Quran mana, Bunda? Indonesia atau Timur Tengah? Sekarang berarti Ustaz. Nama alif kecil. Apa namanya itu? Ada huruf la, Ustadz. Huruf la. Ah, untuk riwayat Quran Indonesia itu ada lam alif. Ya, Ustadz. Nggak boleh Artinya apa? La waqfa fihi. Tidak boleh berhenti di situ. Berarti wajib Betul. Naam. Wasal. Kalau kita mengenali, Ustadz, imam saya di masjid berhenti di situ. Ya bagus. Ya, tapi kalau mau lebih bagus lagi, jangan berhenti. Ini jangan nanti setelah ini jadi demo ya. Demo ke imam. Oh, imam ini riwayat siapa? Jangan. Ini masalah afdoliyat. Ya, afdoliyatnya. Ya, afdoliyatnya untuk belajar Thariq Syatibiyah adalah satu ayatnya di situ disambung. Kalau berhenti, bisa jadi pakai Thariq yang lain atau pakai riwayat yang lain, silahkan. Jadi orang Quran itu bukan orang yang merasa benar sendiri, enggak ya. Quran itu Masya Allah, saya belajar dengan para kiai itu, semakin belajar Quran semakin bijak. Nggak ngasal hukumin, ini haram, ini makruh, ya, ini celah. Semua ada yang haram yang mana, yang makruh yang mana, yang tercela mana, dan kita bisa mendudukkan yang tepatnya begini, kalau begini, oh pahalanya berarti lebih sedikit. Kalau mau maksimal, oh ini pahalanya lebih maksimal. Gitu. Ya. Kalau masalah wakaf kan tidak ada haram gitu ya Ustaz? Betul ya, tidak ada haram dan dalam hal wakaf dalam Jazari, ya nanti kapan-kapan kita detailkan. Ya. Adanya makruh dan tercela. Ya, wakaf, nanti wakaf itu panjang. Ya, bahasan wakaf. Nah, ini untuk menjelaskan kembali bagaimana Thariq dibuat, mana wasal, mana wakaf, mana adul ayat, mana jumlah ayat. Jadi kalau ada pertanyaan jumlah Al-Quran, ayat Al-Quran itu ada berapa? Jawabannya apa? Khilaf para ulama. Ya, tapi kalau Al-Fatihah sepakat 7 ayat. Bedanya pemotongan ayat. Baik, ya saya lanjutkan. Li'anal asla fi qiraatil Qur'an huwa at-talaqqi war riwayah la al-ijtihadu wal qiyasu. Jadi Al-Qur'an itu aslinya adalah talaqqi. Ya, berhadapan guru dengan guru, langsung ketemu. Makanya nanti di bahasan kita ya, di terakhir nanti kita akan bahas bagaimana hukumnya belajar Quran hanya dari media. Atau saya langsung sebutkan aja deh. Ya, bagaimana hukumnya belajar dari media. Ini bukan saya yang ngomong ya.
Fala qari'il Qur'an ay ya'khudha qira'atahu an tariqit talaqi wal isnada an suyukhi al-akhidina an suyukhihim kay yasila ila ta'akkudin min anna tilawatahu tutabiqu ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya pembaca Quran itu mengambil menerima bacaannya dengan jalan talaki, ya, dengan sanad dari guru yang telah mengambil bacaan Qurannya juga dengan talaki juga, ya, bersanad sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu lahu fi hadhihi al-halah ay yaqra'a bi ayatin riwayatin akhadaha fi hadzal uslub min at-talaqqi. Ya, dan boleh, ya, dengan riwayat-riwayat tersebut dari gurunya. Amma idza itamada fi qira'atihi ala ma qara'a fi butunil kutub au taqlid ma sami'ahu minal qurra al-idza'at fayakuna qad hadama ahad arkan qira'ah sahihah ats-tsalatsa. Kalau orang hanya belajarnya dari radio, ya, dari YouTube, ya, kemudian dari kaset misalnya, ya, maka ketika dia mencukupkan dari situ saja, dia sudah meruntuhkan rukun qiraat yang benar salah satunya. Jadi ada 3 rukun. Qiraat yang benar itu punya 3 rukun. Pertama adalah mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan Rosam Usmani. Yang ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. 3 ini. Nah, kalau kita belajarnya hanya sekedar dari radio, dari YouTube, ya, dari kaset, tanpa bertalaki, tanpa ketemu dengan guru, rukun pertama gugur. Ya, bacaan kita tidak lagi mutawatir. Kenapa? Karena tidak bersambung. Ya, dan dikatakan di sini wa tu'addu qira'atuhu an dzalik min babil kadhibi birriwayah lil Qur'anil Karim. Ya. Kalau dia hanya mencukupkan bacaan dengan media saja, ini termasuk kategori al-kadzib, pendustaan biriwayah lil Qur'an Karim, termasuk pendustaan dalam meriwayatkan Al-Qur'an. Nggak boleh. Harus ketemu guru. Nah, kalau online, saya pernah nanya ke guru kami, ya, ke SM Saka di antaranya, boleh nggak kita belajarnya online? Boleh, asalkan langsung, live. Ya, makanya ya, bukan rekaman, ya, rukunnya live. Supaya tetap terjaga rukun bacaan Quran kita, usahakan live, ya. Dan pertemuan live kita hari ini dalam rangka untuk menebarkan ke masyarakat bahwasannya boleh loh kita belajar Quran itu live, ya, dengan guru live, langsung online dari guru manapun boleh, asalkan ketemu, ya, ketemu jam itu, detik itu, saling berapa? Saling 2 arah. Ya, makanya di sini beliau mengatakan idza alimta dzalika ya akhi fahris ala an turaji'a qira'ataka ala riwayatin Hafsin min Tariq Syatibiyah. Kalau sudah tahu ini, wahai saudaraku, kata beliau, wajib buat kita untuk semangat, ya, merujuk bacaan Quran kita menggunakan Tariq Syatibiyah in kunta mimman sya'at fihim hadhir riwayah min hadzal tariq. Ya, kalau sudah kita yakin dengan tariq ini, hendaknya kita bermajelis dengan riwayah tersebut. Supaya apa? Ala alimin mutasil as-sanadi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan guru yang bersambung bacaannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadari an taq'a bil khalati baina tariqai riwayah Hafsin an Asim. Dan hendaknya berhati-hatilah dari mencampur adukkan, ya, torik-torik bacaan riwayat Hafs dari Asim. Jadi Hafs dan Asim ini ada toriknya, ada jalurnya, ya, hendaknya kita berpegang kepada hal tersebut. Nah, apa torik? Ah, nanti, ya. Bentar. Fariwayatu waradat min tariki Hirzul Amani Lisyatibi. Jadi aslinya itu toriknya namanya apa? Torik Hirzul Amani, punyanya Imam Asy-Syatibi. Hirzul Amani.
Ya, hirzul amani. Pakai Z. J. Li Syatibi, yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Syatibi mengumpulkan bacaan yang paling mudah, paling populer, ya paling cocok buat orang-orang non-Arab. Beliau pilih itu dari satu torik. Dalam kitab namanya Hirzul Amani. Makanya aslinya yang benar ini adalah torik Hirzul Amani. Tapi karena sudah orang, itu siapa yang nulis? Imam Syatibi. Itu torik Syatibi aja dah. Yang gampang. Waradat min toriki thayyibatin nashr. Nah, boleh juga menggunakan torik thayyibatun nashr. Li Ibnil Jazari. Nah, kalau Hirzul Amani, nanti level berikutnya adalah thayyibatun nashr. Jadi thayyibatun nashr itu nama kitab, bukan nama orang. Makanya kalau kita sering, ini perbedaan riwayat antara Torik Syatibiyah dengan Torik Thayyibatun Nashr itu membedakan antara orang dengan kitab, nggak seimbang. Ya, kalau mau Hirzul Amani dan Thayyibatun Nashr. Nah, siapa yang ngarang Thayyibatun Nashr? Itulah Al-Imam Ibnu Jazari. Nanti kita bahas selengkapnya. Yang paling harus kita garis bawahi di sini adalah talfiq, hukumnya apa? Haramun, makruhun, mu'ayyibun. Ya, dia haram, makruh, dan tercela. Boleh pakai Thayyibatun Nashr, syaratnya harus sudah belajar. Ya, kalau belum belajar, sementara belajarnya kita dengan Syatibiyah, maka bacalah dengan Torik Syatibiyah atau Torik Hirzul Amani. Nah, Ustadz, apa bedanya torik? Nah, kita akan pelajari ya sebentar lagi. Ar-Rafiqu fi bayanil far bain al-qiraah wa riwayah wa torik. Kita akan belajar apa bedanya qiraah, riwayah dan torik. Ada pertanyaan silakan. Bedanya qiraah, riwayah dan torik. Ya, makanya kita belajar biar tahu. Ya, pertama qiraah, riwayah dan torik. Ya, pertama ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa Arab. Ini bahasanya muqaddimahnya dulu ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Dan Arab kanu yantasibuna ila qabail syatta. Kabilahnya banyak. Kabilahnya banyak. Ya, 30 lebih. Ya. Nanti salah satunya lahjah. Itu salah satu saja. Seperti gini aja deh, Melayu. Ya, Melayu itu ada Melayu Malaysia ya. Ada Indonesia ya, ada kemudian Singapura, Jawa misalnya ada Jawanya mana? Jawa. Ya, ada Kediri, ada Surabaya ya. Masing-masing lahjahnya ya beda-beda, yang lembut, ada yang kasar, ada yang galak dan seterusnya. Ya. Sehingga gini, awal ini dari guru-guru kami ya menjelaskan Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah SAW. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat dekat Anda. Makanya pertama kali turun itu dengan lahjah siapa? Quraisy. Quraisy juga macam-macam ya, tapi Quraisy yang lebih utama. Ya, setelah itu banyak umat Islam ya, masuk Islam dari kabilah-kabilah yang lain. Susah diajarin. Ya, harus ngikutin lahjah ini. Akhirnya lapor ya Jibril, ya umat susah ini kalau model begini gitu kan. Akhirnya Jibril naik langit. Lapor, ya Allah ini ribet nih, ya akhirnya dapat lagi riwayat yang lain, ya turun lagi kepada Rasulullah, ya akhirnya turun dengan dua lahjah, dua riwayat, ya setelah itu datang lagi dari Yaman, ya wah ada yang kalau kita kan misalnya kenapa, akhirnya ada tuh wadduha, ada tuh, ya wadduha ada yang bilang gitu misalnya, akan diterima lagi. Ya, diterima lagi. Terus ada sampai terkumpullah
sabatul ahruf. Dari bolak-baliknya Jibril alaihissalam ya lapor kepada Rabbul Alamin Jalla wa Ala Rabbuna, ya Allah Jalla wa Ala Rabbuna, lapor sampai muncullah 7 huruf. 7 huruf ini bisa mencakup semua lahjah. Sehingga di dalam orang-orang Arab itu, ya para kabilah-kabilah itu, ada yang sepakat dalam satu kalimat, ada yang beda dalam kalimat yang lain. Lafaz yang satu sepakat, lafaz yang lain berbeda. 7 huruf apa 7 riwayat? Nah, makanya kita harus nanti belajar apa bedanya riwayat dengan huruf. belum kita bahas ya. Ya, ini baru 7 huruf. Tadinya 1 ya, satu lahjah, satu saja. Ya, Quraisy dulu kan. Nah, Quraisy itu, salah satu bacaan Quraisy itu tidak, misalnya siapa yang baca Quraisy itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu nanti ada Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah membaca Quran. Imam Syafi'i nggak pernah baca Quran. Quran. Ya. Ya, jadi bacanya Al-Quran. Ya, ini saking rahmatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, ya, kasih sayang kepada umat, ya, memikirkan umat gimana supaya gampang nih baca Qurannya, maka turunlah Quran itu dengan sabatu ahruf, 7 huruf. 7 huruf. Maksudnya apa? Panggil juga ya gitu. 7 huruf itu apa saja? Nanti kita pelajari ya. Ada 35 pendapat. Ya, 35 pendapat tentang 7 huruf ini apa. Ya, nanti kesimpulannya kita akan terangkan. Nah, Al-Quran Al-Karim karena bahasa Arab, ya, mengajangi itu apa ya? Menampung 7 huruf, semua perbedaan kabilah ini, ya, ada yang bacanya panjang, ada yang bacanya pendek, gitu kan? Ya, ada yang bacanya ada yang ada yang a, gitu kan? Ada yang bacanya lagi, misalnya pernah dengar nggak bacaan Al-Fatihahnya gini? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ada tuh. Ya, nanti terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nanti suatu saat mudah-mudahan ada imam kita yang baca seperti itu, karena itu juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya, Bunda sudah hafal Al-Fatihah belum? Asli dari Rasul. Iya. Iya. Iya, makanya nanya. Belum. Nah, kita harus ngakui, kita itu belum hafal Al-Fatihah loh. Karena Al-Fatihah itu nggak cuma yang kita baca sementara ini doang gitu. Ya, jadi Al-Fatihah itu ternyata banyak. Ya, termasuk mencakup 7 ahruf tadi itu. Jadi kalau kita BD sudah hafal Al-Quran, sudah hafal berapa? 30 juz. Coba Al-Fatihahnya baru 1 jenis. Ah, belum. Cerdas sekali. Bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Kita kan sebetulnya belum cerdas. Ya. Saya padahal ngajak apa yang lain. Jadi mulai sekarang kita jangan terlalu GR ya. Nah, kita mulai bahas sekarang ya. Jadi kita jadi nggak pede. Jadi kita itu belum selesai hafal surah Al-Fatihah.
Kenapa? Baru satu jenis. Padahal Rasul punya stok 7 ahruf, ya. Nanti apa 7 itu 7 jenis, apa 7 riwayat, apa 7 qiraah. Nah, nanti setelah ini, ya. Baik. Nah, ini kalau di slide di di online, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima 7 huruf. Ya, diajarkan kepada sahabat. Dan sahabat ini ada yang nerimanya 1, ada yang nerimanya 2, ada yang nerimanya 7 dan seterusnya. Ada harusnya. Nah, sekarang ada nih. Sekarang ada. Gambar saya. Sudah? Nah, Kecil banget. kecil. Pada HP-nya kecil. Oh, HP-nya kecil. Jangan nyalain. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menerima 7 huruf ya. Semua jenis bacaan itu ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mengajarkan kepada sahabat. Ya, semua diajarkan. Tapi terkadang ada satu sahabat yang nerimanya berapa huruf, ada yang sahabat yang lain nerimanya berapa huruf. Makanya di zaman Umar bin Khattab, beliau jadi makmum suatu ketika, ya, bacaannya lain. Langsung selesai salam, diseret itu lehernya. Bacaan yang saya dapatkan dari Rasul nggak begini, ya. Kok Anda baca begini, ya? Saya juga dapat. Akhirnya apa? Datang ke Rasulullah, ya. Rasul, ini bacaannya nggak benar. Kenapa? Baca lain, ya. Coba baca. Bener loh, coba Umar baca begini, bener loh, kok beda. Ya, karena keduanya itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sahabat gitu ya sampai, dan riwayat yang sekali lagi paling kuat ya. Kenapa sih riwayat Hafs kita itu paling kuat ya? Karena riwayat kita itu ujung-ujungnya dari sahabat siapa saja kita harus tahu. Bentar. Ya. Jadi kalau ditanya, Bunda, belajarnya ini kira-kira sahabatnya siapa aja yang bacanya kayak gini? Bisa jawab enggak? Nah, berarti belum belajar Thorik. Nah, kalau sudah belajar Thorik, kita bisa menjawab, ya. Pelajaran yang seperti ini, ya, riwayat Syatibiyah ini, itu dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dan dari Ubay bin Ka'ab. Pertama jadi Usman dulu ya. Ya, Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Bukan, ini semua sahabat. Semuanya Rasul mengajarkan ke semua sahabat yang saya sebutkan ini bacaannya seperti yang kita baca. Kalau yang lain bisa jadi cuma satu sahabat. Nah, kalau kita sahabat yang meriwayatkan itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Ini jalur dari apa yang sudah kita biasa baca dengan Thorik Syatibiyah. Nah, kenapa riwayat Hafs ini paling dekat dengan Rasul? Jadi kalau nanti kita belajar sanad, ya, kenapa sih sanad Hafs? Ya, Imam Hafs itu sanadnya paling dekat dengan Rasul karena secara jalur periwayatan, ya, itu nggak muter-muter. Nggak muter-muter itu gimana ya? Misalnya riwayat Ibnu Katsir, paling dekat, ya, paling mudah, paling dekat. Riwayat Hafs itu bisa sekarang itu 28, 29 masih ada. Ya, kalau riwayat yang lain 31, 33, ya, beda beberapa generasi. Kenapa? Karena zaman Rasulullah SAW, ya, semua ngumpul di Madinah. Mekah, Madinah. Ya, setelah itu, sepeninggal Rasulullah SAW, sahabat tuh nggak ada yang di Mekah, Madinah, sedikit sekali. Mencar kemana-mana. Salah satu sahabat besar adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau di mana? Di Kufah. Ya. Dan beliau meninggalnya di Kufah. Dan Imam Hafs, orang Kufah. Imam Hafs itu orang Kufah. Dan Imam Asim itu juga orang Kufah. Ya, sehingga sanadnya Kufah dengan sanadnya Mekah
ya itu lebih dekat sanad Kufah. Ya. Ke umat ya, ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berarti Imam Hafs itu hidup pada zaman Rasul? Enggak. Ya, setelahnya beliau termasuk dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Ka'ab, ada namanya Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi. Ya. Siapa? Enggak, dekat masih. Ya, cuman bedanya satu guru Imam Asim, satu Imam Hafs. Dari Rasul, ya sahabat, kemudian tabi'in, ya, tabi'in Imam Hafs. Ya, generasi kelima. Imam Hafs generasi kelima. Nah, Imam Syatibi, ya, generasi ke sekitar 12. Ya, Imam Syatibi generasi ke-12. Imam Hafs generasi kelima. Imam Asim generasi keempat. Kita generasi keberapa? Ya, paling dekat 28. Ya, kalau guru kami ya itu generasi ke-31. Ya, nanti bisa dicari lagi sanad yang lebih dekat. Ala kulli hal, begitulah dulu Al-Qur'an diajarkan kepada umat ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, clear ya? Baik, jadi Rasul ngajari sahabat bermacam-macam lahjah, kemudian diajarkan ke tabi'in sampai terus. Nah, di paling bawah ya di zaman Imam Abu Amr Ad-Dani dikumpulkan lagi. Oh, bacaan Rasul tuh gini ya, macamnya gini. Nah, oleh Imam Asy-Syatibi dikumpulkan lagi satu jenis bacaan, set. Itulah yang dipopulerkan dalam kitab Hirzul Amani. Nah, mulai nangkep ya, apa itu torik? Ya. Ya, jalur. Dan semua sahabat ketika mengajarkan kepada tabi'in atau sahabat yang lain pun sama dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pakainya apa metodenya? Talaki. Ya, semua metodenya bertalaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kemudian ada riwayat Imam Asim? Kenapa ada kemudian qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafs, ya, Thariq Syatibiyah. Nah, ya. Jadi Imam Asim termasuk Imam Nafi, mereka itu tidak pernah ngarang. Ya, tidak pernah ngarang atau berijtihad. Ini bacaannya begini enggak? Ya. Kira-kira enggak? Ya, semuanya ngapain? Semuanya hanya meriwayatkan. Ya, beginilah Al-Qur'an turun, beginilah bacaan yang benar. Clear ya, mulai clear ya. Jadi, ini bacaan kok beda-beda. Ini semua riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah ya, bersambung-sambung terus. Nah, kenapa kemudian kok yang terkenal hanya imam-imam itu saja? Karena Imam Asy-Syatibi beliau memilih guru-guru ya, di antaranya yang paling tawaduk siapa dipilih ya. Sampai kemudian muncullah 7 imam qiraah. Ya. Jadi penisbatan bacaan kepada imam qiraah itu karena mereka dipilih oleh Imam Syatibi paling tawadhu. Ya. Di antara ketawaduan beliau adalah ini ini karena zaman dulu ya, zaman dulu itu ulama itu dihargai sama negara ya. Harta itu melimpah untuk biayain ahli ilmu. Ya, di antara tawaduknya mereka adalah tidak pernah makan dari Quran. Ya. Ustaz, boleh nggak kita dibayar Quran ya? Kalau kondisi kayak begini ya bahkan harus didukung ya guru-guru Quran kita itu gitu. Ya, kecuali negara berkuasa full ya,
ahli qiraah dimuliakan seperti di mana? Di Arab Saudi misalnya kan, Imam Masjidil Haramnya ya dimuliakan. Oh, bagus orang yang belajar. Saya pengen banget, dan saya pertama kali nangis datang ke guru kami ya, Ki Hasan Safa itu. Kami datang ke beliau itu ya, dapat ilmu, jadi murid, diajarkan qiraah sab'ah ya. Kita setoran, diterima setorannya, diridhoin gitu kan, bacaan kita dibenerin apa yang keliru-keliru, dikasih makan sama beliau. Saya pengen tuh ya, makanya kalau yang pengen belajar Quran, kami punya pesantren ya, ada Mahat Imam House ya, kemudian ada yang putri Rumah Quran Humairah. Pengennya seperti itu. Pengennya mereka datang, kita kasih makan, kita bayari kalau perlu. Ya. Nah, mudah-mudahan juga kita bersama-sama bisa mewujudkan ya sebuah lembaga Quran itu orang yang belajar di situ itu kalau perlu kita kasih makan gitu. Karena imam-imam terdahulu mencontohkan demikian. Ya. Gak masalah, ya, gak masalah. Ya kalau harta di orang soleh kan nggak akan kemana-mana. Ya, boleh ya, bahkan kita boleh bertalaki privat dengan guru, kita akad karena waktunya kan kita kita sita kan iya, waktunya kita hargai ya, sekian misalkan 1 jam berapa itu kita sangat dukung, nggak masalah ya, demi kelestarian ya. Tapi nanti kalau sudah level tertinggi, kalau bisa kita wujudkan nanti ya, belajar Quran itu berlomba-lomba ya, dan silahkan siapa yang mau berprestasi terbantu. Ya, jadi ahlul qiraah tersebut tidak pernah mengurangi dan tidak pernah menambah bacaan Quran. Mereka hanya apa? Hanya mentalakikan, ya, mendengar bacaan guru dan mengajarkan apa yang dari guru. Contoh misalnya kalimat bari'ikum, nah, boleh tuh. Ya, dengan riwayat-riwayat tertentu, itu asli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baca barikum ya, dan yang semisalnya. Ya, hamzahnya bisa dinakal ya, bisa diibdal. Nanti yang detailnya di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Bahkan riwayat Imam Hafs sendiri ada beberapa tempat yang 2 cara. Ya, contohnya apa? La ta'manna, itu satu pertama. Ya, yang kedua, la ta'manna, la ta'manna, nunya dibaca sepertiga harokat. Ya, bisa ikhtilas, bisa ismam. Ya, kalau sepertiga ikhtilas namanya. Ya, dibaca la ta'manna, ya, nunya dibaca sepertiga harokat. Nah, dua-duanya itu riwayat Imam Hafs Thariq Syatibiyah. Nanti ada lagi misalnya alif lam mim Allahu la ilaha illallah. Ada juga alif lam mim Allahu la ilaha illallah. Boleh. Ada yang dibaca 6 harokat tadi, boleh 2 harokat. Alif lam mim. Mimnya 2. Mim Allahu la ilaha illallah. Jadi boleh. Nah, yang seperti itu nggak akan mungkin ngarang, harus talaki. Dan alasannya kenapa 2 harokat, ya kenapa 6 harokat. Ini harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmu begitu. Ya. Banyak, ada beberapa tempat, 20 lebih tempat yang Imam Hafs membacakan dengan 2 riwayat. Nanti di kesempatan yang lain. Nah, setelah kita tahu bahwasannya imam-imam qiraah tadi itu beliau hanya meriwayatkan, ya, nggak nambah dan nggak mengurangi, ya, maka Imam Syatibi mengambil 7 imam-imam yang paling warok. Nah, murid berikutnya, ya, murid kesekian, ada namanya Imam Ibnu Jazari, ya, itu melihat ini sepertinya ada juga imam yang lain.
Ya, dicari-cari oleh beliau, ketemulah 3 imam. Ya, 3 imam ini menjadi penyempurna yang 7. Maka setelah qiraah syab'ah namanya qiraah asroh. Makanya ada 10 imam. Disebutnya 10 imam qiraah. Dan seluruh dunia tidak ada yang terlepas dari ke-10 imam ini. Ya, jadi kalau ditanya bacaan di dunia ini ada berapa qiraah? Jawabannya 10. Nah, itulah yang namanya qiraah asroh. Nah, setelah ketemu dengan qiraah asroh 10 ini, ya ternyata jalurnya lain-lain. Setiap imam kemudian dipilih 2 murid. Ya. Dikumpulkan lagi, belajar lagi, berkelana lagi, ternyata jalurnya banyak. Ya, setiap satu jalur satu qiraah punya pilih 2 ya, dua imam namanya rawi, periwayat. Nah, di sini yang namanya bedanya qiraah dengan riwayah. Ya, qiraah itu 10, riwayat ada berapa? Setiap satu qiraah ada 2, berarti ada 20. Ya, ada 10 qiraat, ada 20 riwayat. Ya, dan nggak ada yang lepas dari ini. Bacaan seluruh dunia, ya, yang disebut dengan sabatul ahruf, nggak lepas dari 10 qiraat dan 20 rawi atau riwayat. Nah, qiraat adalah, ya, bentar, nanti ini masih mukadimah dulu. Supaya kita clear ya. Semua ini adalah datang dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada riwayatnya. Ya, tidak ada yang mengarang. Ya, pokoknya di dunia ada 10 qiraat. Ustadz, qiraat itu apa? Qiraat itu dari sekarang ya. Ragam bacaan yang datang dari Rasulullah SAW, ya, kemudian dinisbatkan kepada 10 imam. Ya. Diulang, Ustadz. Ya, bahasa mudahnya ya. Qiraat itu ragam bacaan dari Rasulullah SAW yang dinisbatkan kepada 10 imam ahli qiraat. Baik. Nah, siapa saja mereka? Detailnya ada di slide ya. Ada Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, ya, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Ali Al-Kisai, Imam Abu Ja'far, Imam Yaqub, Imam Khalaf Al-Ashir. Baik, jadi ada berapa? 10 ya. Nah, 10 qiraat ini dipilihlah 2 jalur. Ya, 2 jalur lagi disebut dengan rawi. Ya, dari 10 ini ada 2 jalur, ya, dan itu pun enggak gini, satu guru kan punya banyak murid. Ya. Nah, guru misalnya ada pertemuan Imam Syu'bah dengan Imam Hafs bacaan kita ya. Jadi kita itu Asim, kemudian Hafs ya. Nah, Imam Hafs itu punya teman namanya Syu'bah. Kayak begini nih ya, 2 orang. Nah, Imam Hafs dikasih bacaan begini-begini. Imam Syu'bah dikasih bacaan yang lain. Ya, Imam Hafs pernah nanya, Imam Asim, kenapa kok bacaan saya beda dengan itu? Ya, begitulah Rasul mengajarkan. Ya. Ya, karena Rasul dulu juga gitu kan ngajarinnya, ngajarinnya begini, ngajarinnya begini. Kenapa? Disesuaikan. Anda orang ini ajarin begini, Anda orang ini ajarin begini.
Ya, sesuai dengan lahjahnya, sesuai dengan kondisinya dia. Ya. Kalau dulu Quran turun di Sunda mungkin nggak ada fa. Baik ya, lanjut. Jadi setiap 10 imam dipilih siapa? 2 jalur. Ya. Ya, dialek. Nah, kita masuk riwayat ya. Jadi setiap imam punya dipilih 2 murid, bukan punya 2 murid ya. Dari sekian banyak muridnya dipilih 2 saja. 2 riwayat. Jadi qiraat itu ya 10. Setiap satu imam tadi itu punya 2 riwayat. Ya, dipilihlah oleh Imam Asy-Syatibi 2 imam. Meeting sama Ustaz. Ada pertanyaan online, silakan. Iya, maaf berdua. Silakan. Ya, kita telusuri dulu. Ya. Ya, contohnya ya, Imam Asim Al-Kufi. Beliau punya 2 murid namanya Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Ya. Imam Asim ini ngajarin ke Imam Hafs gini. Ya kan? Beliau ngajarin ke Imam Syu'bah begini, yang lain. Yang lain. Kok bisa begitu? Nabi juga begitu dulu. Ya, waktu itu ditanya, wahai Imam Asim, ya, kenapa Anda mengajarkan begitu? Karena beliau berguru kepada guru yang begini, ini begini. Guru ke yang lain, begono. Nah, yang dari guru ini saya turunkan ke Anda, yang dari guru ini saya turunkan ke yang lain. Paham ya? Ya, jadi semuanya tidak ada yang ngarang. Ya. Nah, dari 2 murid inilah kemudian ya disebut dengan riwayat Hafs an Asim. Ya. Kemudian satu lagi disebut riwayat Syu'bah an Asim. Ya, Asim. Kenapa begitu? Karena dulu belajarnya juga gitu. Ya. Kita aja yang belajarnya itu doang. Untuk memudahkan. Ya, kalau sudah bisa yang itu, ya sebaiknya belajar juga yang lain. Ya, jadi saya dulu bermimpi punya pesantren itu dibacakan riwayat yang lain. Ya, gara-garanya apa? Saya pernah jadi imam di satu masjid, ya. Ternyata baca riwayat yang lain. Itu bercucuran air mata, seolah-olah menemukan harta karun selama ini yang terpendam. Ya, itu Masya Allah ya. Syekh Hanova itu luar biasa. Ya, terus di Jakarta ada Syekh Farabi itu penggiat luar biasa ya. Sekarang yang lagi di Qatar itu ada Ihsan Ufik, itu penggerak luar biasa ya. Jadi kita harus kenal dengan mereka ya, sama-sama bermajlis dengan mereka ya, bisa bertalaki dengan mereka. Kalau yang sepuh-sepuh ada Kiai Yasin Sakho ya, Dr. Fatoni dan seterusnya, ya mereka penjaga Quran. Ya, penjaga kemurnian Quran. Apa sih gunanya kita ngapal Quran? Menjaga supaya Quran jangan sampai dirubah. Caranya gimana? Harus dirapikan jalur periwayatan. Ya, baik. Nah, kalau Imam Syu'bah dan Imam Asim, ya, itu bersambung. Ini murid A, ini murid B. Nah, nanti ada murid A, nanti yang diambil bukan A-nya, tapi murid-muridnya. Ya. Ada lagi yang B diajar, ternyata yang diambil bukan B-nya, tapi yang lain. Ya. Nah, jadi kembali ke riwayat, ya, jadi ruwah atau riwayat, ya, bacaan Quran yang disandarkan kepada 20 murid dari Imam Qiraah. Ya, jadi riwayat rawi atau ruwah ya atau riwayat adalah bacaan Quran yang disandarkan kepada murid dari Imam Qiraat.
Ya, dan setiap imam qiraat dipilihlah 2 murid. Ustaz, mungkin diulang lagi Ustaz pengertian riwayat. Ya, jadi riwayat itu adalah bacaan Quran yang disandarkan kepada murid dari imam ahlu qiraah, ya, 10 ahlu qiraah. Ya, yang tawadu, yang paling ahli, yang tekun, ya, dicari itu. Jadi nggak selalu langsung bersambung murid satu, enggak. Terkadang si A punya murid, si B punya si C, diambil si D. Ya, jadi nggak selalu bersambung. Yang bersambung itu diantaranya hanya Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Itu langsung muridnya Imam Asim 2. Yang bermenantuan Bermenantuan nanti ada lagi. Allah lah misal, ya. Saya belum dapat informasi kalau itu. Baik. Udah clear ya antara bedanya qiraah dengan riwayah guru dan murid, ya. Baik. Nah, sekarang torik. Ya. Baik, secara bahasa Arabnya nih, saya sampaikan dulu apa itu qiraah dan riwayah secara bahasa Arab. 10 ya. 10 imam ahli qiraah. Ya, 10. Nah, secara istilahnya ini ya, tadi secara sejarahnya lah ya. Al-qiraah adalah wa yaqsudu biha al-ikhtilafu al-mansubu al-imam minal a'immatil asrah bi kaifiyah al-qiraah la lafdzul al-Qur'ani ala ma talaqahu musyafahah muttasilan sanaduhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun masalan qiraah Asim, qiraah Nafi' wa hakadha. Ya, jadi bahasa Arabnya nih saya terjemahkan ya. Yang dimaksud dengan qiraah adalah perbedaan sandaran 10 imam qiraat tentang bagaimana melafadzkan Quran. Ya. Perbedaan sandaran kepada 10 imam ahli qiraat tentang cara pelafatan Quran sebagaimana yang ditalakikan dan bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang bagaimana melafadzkan Al-Qur'an yang ditalakikan secara langsung bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan sekarang. Mungkin nggak imam qiraat ini mengajarkan hal yang berbeda kepada murid yang lain? Jawabannya mungkin. Ya, kenapa? Karena misalnya tadi ya, Imam Asim itu gurunya bukan cuma satu. Gurunya banyak. Ya, belajar ke yang ini, belajar ke yang ini. Ya. Akhirnya ketika punya murid diajarkan kepada yang ini ilmu A, kepada murid yang ini ilmu B. Kenapa? Karena begitulah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Nangkep ya? Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang apa itu riwayah? Perbedaan sandaran riwayat imam dari yang 10 tadi tentang bagaimana melafadzkan Quran, dan dari setiap imam ada 2 riwayat. Perbedaan sandaran kepada
imam 10 ahli qiraat bagaimana melafadzkan Quran, di mana setiap imam diambil 2 riwayat. Ya, ini namanya riwayat. Torik nanti belum. Ya, ini masih riwayat. Ya, jadi setiap imam punya 2 riwayat. Imam qiraah punya 2 riwayat. Kenapa sih Ustaz kok beda-beda? Tadi sekali lagi ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu dengan umat berbeda-beda. Akhirnya karena sayangnya beliau kepada umat, maka beliau menginginkan supaya ada banyak riwayat. Nah ini ada satu kasus seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Ru'yan Hafs. Jadi diriwayatkan dari Imam Hafs. Qultu li Asim. Ya, Imam Hafs mengatakan ya kepada Imam Asim, "Inna Abu Bakrin Su'bah yukhalifuni fil qiraah." Wahai Imam Asim, ya, temanku namanya Abu Bakar Su'bah. Ya, temanku Su'bah ini beda bacaannya dengan saya. Ya, faqala, maka Imam Asim menjawab apa? Aqra'atuka bima aqra'ani bihi Abu Abdurrahman As-Sulami an Ali. Wa aqra'tu Abu Bakr bima aqra'ani bihi Zir bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi kata Imam Asim, ya, aku bacakan ya bacaanku kepada Anda itu dari guruku namanya Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, jadi riwayat Hafs kita ini dari mana? Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Nah, sedangkan yang saya bacakan kepada Su'bah itu dari Hubais, Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ternyata Imam Hafs itu punya guru namanya Imam Asim, yang mana Imam Asim ini punya 2 guru yang berbeda. Mudah-mudahan jadi gambaran yang menjadi tambahan untuk menjelaskan apa itu perbedaan qiraah dan riwayat. Karena Imam Asim beliau juga mendengar dan juga membacakan ya bacaan yang lain selain dari bacaan riwayat Imam Hafs. Ini contoh kasus ya, contoh kasus Imam Hafs pernah laporan. Sehingga turunnya kepada muridnya juga 2 riwayat. Ya. Ini mendingan, ini 2 murid ketemu ya. Nanti ada 2 murid yang jauh banget. Ya. Nah kalau di dalam slide di gambar itu, ya jadi Imam Asim punya murid namanya Syu'bah dan Hafs. Imam Asim punya guru namanya Zir bin Hubais dan punya Abdullah bin Hubait As-Sulami. Ya. Kemudian ada Sa'ad bin Iyas As-Syaibani. Jadi gurunya Imam Asim itu banyak. Ketika meriwayatkan ke muridnya, dipilih ini cocoknya ini cocoknya yang ini. Imam Asim disebut ahli qiraat, ya, imam qiraat. Sedangkan Syu'bah Hafs disebut imam riwayah. Nah, Torik. Nah, ini. Ya, Torik lebih jauh lagi. Ya, Torik akan lebih jauh lagi ya. Setiap riwayat ada sampai 50 lebih, ada yang kurang, ada yang lebih ya. Ada yang 48, ada yang 51, ada yang 57 ya.
Baik, ada pertanyaan silakan sebelum masuk ke Torik. Ya, Torik baru mau dibahas. Ya Ustaz, Ana punya Silakan. soal Ustaz. Nah, Ya, tafadhol. Mulakan jajak Ustaz sebelumnya yang pengen Ana tanyakan, mungkin Ustaz diulangi lagi yang syarah dari antum yang berkenaan dengan kenapa riwayat Hafiz ya, yang dari jalur Syatibiyah itu lebih kuat, dan begitu juga kenapa riwayat Hafiz itu lebih dekat, seperti itu Ustaz. Ya, pertama lebih kuat ya, secara lebih kuatnya ada unsur politik juga ya. Jadi Quran sama politik itu ternyata nggak jauh-jauh ya. Kita ingat bahwasannya di Masjidil Haram dulu itu riwayatnya itu riwayat Ibnu Katsir, ya, yang bacanya bukan Quran tapi apa? Quran. Ya, Quran sama Quran tulisannya kan sama, bedanya hamzahnya dihilangkan. Ya, sekali lagi orang Arab itu susah mengucapkan hamzah sehingga lebih suka dihilangkan. Al-Quran itu kan hamzah an itu kan, dihilangkan hamzahnya Al-Quran. Ya paling enak kan gitu. Ya dulu itu riwayatnya begitu. Imam Masjidil Haram segala macam ya. Terjadilah pergolakan politik sampai kemudian orang non Arab menguasai khilafah. Salah satunya adalah Turki Utsmani. Dan bacaan yang paling cocok dengan orang-orang non Arab adalah riwayat Hafs, karena paling sedikit imalahnya ya, paling sedikit saktahnya ya. Saktah cuma di beberapa tempat saja kan, ya bal rona ya, kalla bal rona atau kan hanya beberapa tempat saja ya. Kemudian nggak ada as-solo. Kemudian hamzahnya ditahqiq ya, karena orang non Arab dia nggak masalah kalau masalah hamzah ya. Sehingga yang paling cocok untuk non Arab itu adalah riwayat Hafs an Asim Torik Syatibiyah ya. Nah, maka kemudian karena sudah kadung menyebar ya, dan kemudian imam-imamnya juga banyak dari kalangan luar Arab, misalnya Imam Syatibi dari mana sih coba? Kufah bukan Ustaz? Imam Syatibi itu dari Andalusia. Ya. Al-Andalusi. Jadi nanti kalau kita punya sanad Quran, kita akan tahu ternyata Imam Syatibi itu namanya siapa? Abu Muhammad Al-Qasim Ibnu Fir Asy-Syatibi Ar-Ru'aini Al-Andalusi. Ya, dan mohon maaf hari ini negeri tempat beliau lahir namanya Syatib itu tidak ada asar Islam sama sekali. Ya, bekas Islamnya itu habis karena tentara salib waktu itu menghancurkan habis peninggalan Islam dan kaum muslimin di daerah Spanyol. Ya, PR kita ya untuk bisa menyampaikan Islam kembali kemana? Ke Syatib ya. Mudah-mudahan nanti bisa bikin rumah Quran di Syatib gitu. Karena disitulah Imam Syatibi. Makanya kita itu sebenarnya PR jihadnya itu masih fardu ain harusnya sampai Spanyol terbebaskan kembali. Ya, kalau sudah pernah diwakafkan kan harusnya kembali ke Islam kan? Ya, makanya kita punya PR besar sebenarnya. Baik ya, jadi karena politik juga ya, bahwa yang menguasai khilafah waktu itu adalah non-Arab ya, sehingga yang cocok adalah bacaan riwayat Hafs, dan sudah tersebar ya, sehingga yang ditetapkan menjadi bacaan hari ini ya di Mekah dan Madinah adalah bacaan riwayat Imam Hafs. Ya. Yang berikutnya juga ya, kenapa yang tersebar adalah bacaan Syatibiyah? Karena waktu itu ya Ibnu Jazari pernah cerita ya, beliau itu mendapati rumah-rumah kaum muslimin itu selalu ada matan namanya matan Hirzul Amani. Ya, jadi faktor tersebarnya itu lebih besar dan lebih sistematis karena berbentuk apa? Bait-bait syair. Ya, kalau yang lain bacaannya riwayatnya cuma apa? Langsung, talaki, bacaannya gini-gini. Nah, dibuat syair oleh Imam Syatibi, ya, sehingga mudah dihafal, ya, mudah dipelajari, sistematis, menyebar ke seluruh kaum muslimin. Ya, maka bacaan riwayat yang paling kuat, ya, menjadi riwayat Imam Syatibiyah. Karena kehebatan beliau
menuangkan ilmu qiraat dalam bait-bait syair bernama apa? Hirzul Hifdzul Amani. Amani. Clear ya? Ya, sehingga semua hari ini kita nggak dapat Ustaz Hirzul Amani. PR kita lagi. Ya, PR kita apa? Mewujudkan kembali setiap rumah kaum muslimin diusahakan ada matan Hirzul Amani. Ustaz belum punya, kita aja belum punya, mau berjuang gimana? Harus punya dulu. Ya. Ya. Matanya kayak gimana nanti? Ya, 1000 bait lebih. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu ya Imam Ibnu Jazari ya karena merasa tidak puas bahwa ada bacaan-bacaan lain yang belum terpopulerkan, maka muncullah kitab Ad-Durrah sebagai pelengkap dari Hirzul Amani dengan metode dan sistematika persis mirip dengan siapa? Imam Syafi'i. Setelah tadi pertanyaannya sampai hafs saja ya. Oh, sampai situ aja berarti jawabannya ya. Jawabannya sampai situ saja. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Alasan? Kenapa riwayat Hafiz itu lebih dekat, paling Ya, dekat kenapa gitu? lebih dekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi sahabat Nabi dulu itu ya setelah berislam, setelah mengenal Islam dengan sangat mendalam ya, setelah imannya betul-betul mengakar, mereka itu jarang yang mau tinggal di rumah. Ya, mereka itu selalu bertekad untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Quran. Ya, sehingga kalau dipikir-pikir ya, kalau mau belajar Quran harusnya kan ke Mekah, Madinah. Tapi yang terjadi tidak, justru imam-imam besar itu ada di Kufah. Ya, negeri yang paling jauh menjadi pusat pemerintahan waktu itu ya. Ya, paling jauhnya di Kufah. Makanya di sana ada sahabat kibar Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengajarkan Quran di Kufah. Ya. Maka sanad Kufah itu lebih dekat ketimbang sanad Mekah. Kenapa? Karena keilmiahan umat Islam ketika itu ada di Kufah. Ya. Maka riwayat Quran ya yang sampai di Mekah dengan yang ada di Kufah itu lebih banyak sahabat nabinya di mana? Di Kufah. Ya, dan Kufah bacaan yang populer adalah bacaan Imam Asim, Imam Hafs, ya. Dan waktu itu, ya, pemerintahan ada di Kufah, ya, ada di Kufah, keilmuan ada di Kufah. Makanya sanad yang paling dekat dengan Rasulullah SAW itu ada di Kufah. Lagi-lagi secara politik. Tadi pertanyaannya kenapa lebih dekat ya? Ya, karena sahabat Nabi kibar-kibarnya banyak yang keluar daerah. Ya, salah satunya adalah di Kufah. Cukup ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, kalau sekarang Ira. Sekarang gimana Ustaz? Jadi Kufah, Basroh itu dulu tuh disebutnya kan kalau Mekah Madinah kan Najd ya. Kemudian di atasnya itu disebutnya sebagai daerah Palestina segala macam ya. Itu apa namanya? Negeri Syam. Negeri Syam ya. Nah, Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan keluarnya fitnah itu kebanyakan ada di daerah bernama sekitar Kufah ya. Kemudian keluar fitnah nanti di situ ya. Makanya orang Kufah itu oleh Ibnu Abbas ya sering disebut sebagai tidak pernah menepati janji. Ya, di situ tuh selalu terjadi pergolakan ya. Maka sejarah zaman dulu sampai hari ini Irak kalau perang itu udah biasa. Ya. Waktu dulu kan Irak sama Iran, waktu saya masih kecil itu Irak Kuwait bertempur gitu kan, Amerika ikut campur, dulu masih ada lagu itu gitu kan. Ya. Itu semenjak zaman sahabat Nabi itu sudah begitu terus. Ya, perang aja. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib penasaran ya, pengen di sana mendamaikan, pengen mengisi dengan ilmu dan pernah berhasil kan, ada Baghdad segala macam itu. Ya. Tapi sejarah terus berulang ya.
Sampai-sampai ketika ada zamannya Imam Husain kenapa ada Karbala? Ya, karena beliau dijanjikan oleh orang Kufah, wahai Imam Husain, kami siap membela Anda, siap membayar Anda, ya, 30.000 orang sudah siap untuk menjadikan Anda sebagai khalifah. Ya, waktu itu beliau lapor kepada sahabat Ibnu Abbas, pamannya ya, semacam Pak Le atau Pak D gitu, ya, bahwa ada orang Kufah nih pengen membaiat. Ya, kata Ibnu Abbas, orang Kufah itu nggak pernah tepat janji. Ya, tapi karena sudah kadung berjanji, ya sudah terserah ya, takdir Allah nggak bisa ditolak. Akhirnya datanglah ya ke Kufah, sampai di tengah jalan pasukan Muawiyah ya juga sampai di situ. Kalau menurut Imam Ahlussunnah ini terjadi kesalahpahaman sehingga terbunuh. Tapi kalau menurut orang Syiah ini sengaja dibunuh. Ya, semenjak saat itu selalu terjadi pergolakan di Kufah, di Irak sampai hari ini, ya, perang-perangan itu nggak ada bosannya di sana. Ya, hari ini masih berantakan. Ya. Wallahu alam sampai kapan? Ya, dan Asfahan ya, nanti akan keluar di sana Dajjal, Yahudi Asfahan. Ya, makanya kalau yang berkeinginan menyebarkan ilmu jadi kota ilmu di sana, ya pernah di sana. Ya, bagus. Tapi kalau mau selamat, saya sarankan jangan, karena di sana munculnya fitnah kebanyakan di daerah sana, ya, negeri Asfahan dan seterusnya. Ya, bahkan nanti ya Yahudi Asfahan yang punya Toyalisa itu nanti akan keluar juga di sana. Ya, Dajjal juga keluarnya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mengerikan ya. Baik, lanjut. Ini Ya, ada videonya nggak, Ustaz? Di YouTube, Ustaz. Tentang Yang syarah antum hari ini, Ustaz. Biar nanti untuk murajaah gitu, Ustaz. ada, boleh bahasa Arab tapi bisa. Oh, kalau bahasa Indonesia enggak ada, Ustaz? Belum, bahasa Indonesia belum ada. Oh. Ya. Nggak apa-apa lah bahasa Arab ya. Nanti ada majelis bahasa Arab mudah-mudahan ya, pelan-pelan. Baik, lanjut ya. Kita sudah sampai mana tadi? Sampai baru antara riwayat dan qiraat ya. Baik, kenapa riwayat dan qiraat bisa berbeda? Karena gurunya juga mengajarkan hal yang berbeda. Bergurunya juga hal yang berbeda ya. Tapi semuanya sepakat ya. Itu semua dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustadz, kenapa sih kok ada banyak riwayat-riwayat gini? Kalau dulu zaman Nabi ya nggak ada keperluan untuk membeda-bedakan satu keluarga, satu suku, satu lahjah, Quraisy selesai dengan satu riwayat. Ketika datang umat yang lain, ya, ketika datang negeri yang lain masuk Islam, akhirnya apa? Rasul juga, waduh, ini kalau orang misalnya orang Sunda, ya asli Sunda main ke Betawi ya, kenapa? Kita susah ngomong kenapa gitu kan? Atau kita kalau ketemu orang Singapura, orang Malaysia ya, apalah gitu. Itu kan susah gitu kan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril alaihissalam supaya apa? Supaya diakomodir. Ya. Maka kemudian beliau apa? Beliau menurunkan sanad-sanad Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala beberapa riwayat ya. Dialek kayaknya Ustadz ya, dialek. Enggak cuma dialek, ada nanti 7 hal. Mudah-mudahan kalau waktu cukup bisa saya terangkan apa itu 7 hal tersebut. Ya Allah, udah 10.30. Kita belum menyelesaikan tahiyat. Baik, mungkin kita lanjut ya ke kajian ilmiahnya sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di kesempatan yang lain ya. Kita ingin talaki dulu tahiyat yang benar dan juga Al-Fatihah satu riwayat. Ya, baik. Baik, yang hadir di masjid untuk membaca at-tahiyat yang benar. Boleh ya? Yang online mendengarkan dulu. Ya, baik. Saya contohkan. Kenapa sih at-tahiyat itu harus dengan tajwid? Jangankan tahiyat ya, azan itu juga kalau bisa bertajwid ya. Saya punya kitab ya namanya Hidayatul Qari. Atau di sini ada Hakku Tilawah. Itu membahas tentang mentajwidkan azan.
Ya, jadi azan pun kalau bisa bertajwid. Bahkan disebutkan kesalahan dalam azan itu apa saja dan seterusnya. Ya, nah kita mentajwidkan dulu yang namanya apa? Tahiyat, karena tahiyat itu bagian dari sholat yang sangat penting. Ya, jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba 1, 2, 3. Lillahi mubarakatuh wassalawatu wattayyibat. Nah, kalau yang kami dapatkan dari guru kami, wa thayyibatu lillah. Gitu ya. Ya, saya ulangi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. 1, 2, 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tuhnya itu tuh terakhirnya sukun ya. Jadi bukan terakhirnya dhammah. Ingat, huruf Arab harus diucapkan terakhir huruf mati. Jadi nggak ada yang terakhirnya manyun. Wa barakatuh. Gitu. Pulang ya, pulang lagi ke semula. Ingat, yang namanya huruf sukun itu huruf pulang kembali ke rumah. Ketika kita rumahnya bagaimana? Ya sudah, tuh. Nah, gitu. Tuh, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh. 1, 2, 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Itu pisangnya toh. Ya, lanjut. Saya ini ya, mohon maaf, telinga saya ini agak sensitif, mana manyun mana enggak gitu ya. Jadi meskipun saya nggak melihat ibu-ibu gitu kan, ini suaranya kurang bener ini. Gitu kan. Ya, nah tuh. Jadi tuhnya itu ketika dhammah saja, tuh, tapi ketika sukun tuh. Belum. Bukan tuh, gitu bukan. Tapi suaranya ini, tuh. Nanti untuk yang ini, yang barakatuh ini, saya berikan huruf H, ya, link huruf H. Bagaimana Dr. Aiman Suwaid mengajarkan nanti fa'alu. Nah, gitu tuh. Dapat tuh. Ya, udah dapat lumayan ya. Saya ulang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan ya. Oke. Nggak ngeliat. Iya, telinganya udah dapet lah ya. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. His sholihin. Bukan manyun ya. Ingat ya, harokat far'iyah kemarin. Huruf tebal itu ya, alif tebal itu far'iyah kecampuran apa? Fathah. Fathah itu gini. Dengan dhammah. Kecampur menjadi dan bukan manyun. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Coba. Assalamu alayna wa ala ibadillahis Salam. Ya, sekali lagi bukan manyun, tidak. Nah, hampir-hampir tuh Bunda ya. Enak kan?
So. Ya, dapat insyaallah. Ulang sekali lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu ala ibadillahis sholihin. Ya, Bunda yang ketinggalan aja, tapi so-nya udah lumayan ya. Lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, haknya itu bukan tafkhim. Udah ketawa. Jangan lo. Lo-nya tebal. Lo, tapi ketika hak, tarkik lagi. Lo. Lo. Coba. Lo. Ya, udah mulai. Tapi maksudnya paham ya, maksud saya. Jadi jangan ditebalkan lo. Ho-nya tebal. Lumayan. Oh iya. Ya. Ya, tipiskan yang tipis, tebalkan yang tebal ya. Tadi saya mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan ketika ro dengan su. Ro jangan langsung rosu, tapi rosu. Kayak mesem dulu. Rosu. Ya. Jadi ro. Nah, gitu ya. Coba. Ada irjaknya ya. Rosu. Jadi ada mesemnya dulu. Jangan rosu enggak. Rosu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu Ya. Allahumma sholli ala, pakai sayyidina ya. Kalau enggak, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi satu-satunya nabi yang ada gunahnya itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya enak. Ada nabi lain yang ada gunahnya enggak? Coba. Adam terakhir ya, Adam. Kalau ini kan gunahnya kan gunah panjang ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ada nggak? Isa, enggak ada. Ya, ya. Jadi hanya Nabi Muhammad. Ya ini, Ustaz boleh nggak kita bertajwid? Lebih bagus. Ya jadi kalau kita menyebut Nabi Muhammad, enak kan? Ya. Jadi kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke gunah-gunahnya, gitu ya. Ya. Jadi ada kerinduan, ada rasa yang cinta yang mendalam ketika gunahnya menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Tadi sampai mana? Ya, Allah. Wa ala ali Muhammad. Enggak pakai Said nih. Wa ala ali Muhammad. Ala ali Muhammad. Ali Hamzah ya. Wa ala ali Muhammad. Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim.
إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya, biasanya kalau talaki itu tahiyatnya benar baru berani Al-Fatihah. Supaya Al-Fatihahnya itu nggak terlalu berantakan banget gitu ya. Jadi tahiyat dulu ya, kalau perlu adzan dulu ya. Karena untuk belajar makharijul huruf, sifatul huruf itu harus clear dulu ya, baru menginjak Al-Qur'an. Nah, salah satu latihan kita berdarah-darahnya itu tahiyat dulu lah. Ya, tahiyat dulu, setelah tahiyatnya bagus, kita masuk Al-Fatihah. Kayaknya Al-Fatihah nggak mungkin ya. Baik, nanti kesempatan berikutnya ternyata udah 10. Terlalu Al-Fatihah. Ya, PR ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang lagi. Budu ya. Iyyaka na'budu budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nabernya iya ya, kemudian ada irja budu sedikit aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup ya. Waktu sudah kelebihan, udah offset. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain kita bisa sampai di surah Al-Fatihah insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.